Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Azka Dewantara, NIM 21000100016 dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resume manajemen. Dari buku yang saya ambil, Manajemen Handbook Linkat. Mari kita mulai dari bab 9, yaitu Managing Security. Present Place and Practice. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan sebagian besar tentang otak. Selama bertahun-tahun dan seringkali dengan biaya tinggi, organisasi internasional, pemerintah, dan pemerintah telah belajar sedikit tentang konsep keseluruhan, serta teknik operasional yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman. 3 komponen inti menonjol. Yang pertama, kebutuhan untuk memahami konteks pekerjaan seseorang. Yang kedua, kebutuhan untuk mengadopsi strategi yang memenuhi misi atau mandat tertentu. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana keamanan preventif dan reaktif. Selanjutnya, having a security plan. Setelah risiko dan ancaman sepenuhnya dipahami, dan sekali strategis pendekatan telah dibuat yang mencerminkan mandat seseorang dan konteks operasionalnya, muncul kebutuhan untuk mengubah semua ini menjadi rencana keamanan yang konkret. Prosedur operasi standar atau disebut SOP untuk mengurangi kemungkinan peristiwa risiko mencakup banyak topik. Berikut ini adalah elemen umum untuk organisasi rencana. Yang pertama, kewajiban dan tanggung jawab staf dan manajemen. Yang kedua, struktur rantai komando dan akuntabilitas keamanan manajemen dan pengaturan lapangan. Yang ketiga, rencana keamanan negara tertentu, termasuk komunikasi darurat dan rencana evakuasi. Yang keempat, fase keamanan dan tindakan yang diperlukan terkait. Yang kelima, penanganan uang tunai, pelaporan insiden, keamanan informasi, dan yang terakhir, prosedur medis. Yang keenam, masalah personal, asuransi, perjalanan pemilihan, dan pengolahan lokasi, keamanan pengunjung, pelatihan, dan pengarahan. Yang ketujuh, situasi senjata api, penculikan, dan penyedaran. Selanjutnya, UN Guidelines on Security. Panduan tentang pengolahan tentang tantangan keamanan tersedia untuk staf sistem PBB di 3 tingkatan. Yang pertama, melalui serangkaian program pelatihan interaktif online atau mengarah ke 2 tingkat sertifikasi melalui buku penggangan keamanan lapangan yang terperinci, dan terakhir melalui penyelesaian keamanan interaktif. Pelatihan adalah wajib bagi semua staf dan konsultan yang menuju ke stasiun tugas lapangan, bahkan buku pegangan keamanan lapangan dan standar operasional yang sangat menarik bagi para manajer. Yang inti dari kerangka manajemen ini adalah standar keamanan operasi minimum. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut MOSS dan sebuah dokumen kebijakan fundamental yang menetapkan kriteria berbaris lapangan untuk pengaturan keamanan minimum dalam operasi lapangan PBB. Norma yang jelas juga menetapkan kerangka ankubalitas untuk manajer senior, baik di kantor pusat maupun di lapangan, mencakup jenis peralatan dan perlengkapan komunikasi yang diperlakukan, persyaratan untuk implementasi rencana keamanan sama-sama terperinci, menjelaskan struktur yang
memastikan komunikasi yang jelas dan pengambilan keputusan di atas dan di bawah. Di PBB itu dimulai dengan Wakil Sekretaris Jenderal untuk Keselamatan dan Keamanan. Departemen Keselamatan dan Keamanan atau disebut DSS bertanggung jawab atas penilaian risiko, perencanaan keamanan, memastikan kepatuhan terhadap standar di tingkat negara, menunjuk dan melatih pejabat yang ditunjuk atau DO, Kepala Penasehat Keamanan dan tim manajemen keamanan atau disebut termasuk profesional, penasehat, dan sipir. Untuk layanan di tingkat negara, menjaga MOSS up to date, menangani krisis penyedaran dan memberikan kepemimpinan secara keseluruhan untuk menjaga kerangka keamanan ini juga mencakup dana program dan sistem yang mengambil dari dan berkoordinasi DSS. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan dari bab 10, Financial Management. Operation Place and Practice, menyiapkan anggaran, mempersiapkan memantau anggaran adalah salah satu keterampilan manajemen keuangan yang paling penting. Anggaran menerjemahkan strategi dan rencana ke dalam istilah keuangan dan termasuk perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu di masa depan. Lebih-lebih lagi, mereka memberikan dasar penting untuk mengukur kinerja dengan membandingkan yang diproyeksikan dengan kinerja keuangan aktual dari proyek Anda. Ada dua jenis anggaran. Yang pertama, anggaran pendapatan, yaitu menunjukkan pendapatan dan pengeluaran yang sedang berlangsung selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun, tidak termasuk item yang dapat bertahan lebih dari 1 tahun seperti kendaraan, peralatan, dan komputer. Yang kedua, anggaran modal, yaitu memperkirakan biaya item jangka panjang, menunjukkan dari mana uang itu akan berasal dan membuangnya selama beberapa tahun. Selanjutnya, bank accounts, petty cash, and cash book. Salah satu langkah pertama dan memulai misi adalah untuk perbendaharaan PBB atau Departemen Manajemen di kantor pusat untuk membuka bank lokal, rekening, dan rekening bank misi di New York. Seorang kepala kantor dapat membuka rekening dengan bantuan dari kepala keuangan petugas, layanan kasir, kemudian akan didirikan dan berangkas dan prosedur keamanan uang diberlakukan. Agar misi untuk dapat membayar gaji yang jatuh tempo dan bagian dari gaji lokal, termasuk untuk personel di kantor lapangan. Seorang anggota staf dapat ditunjuk oleh manajemen untuk mengurus kas kecil, dalam hal ini buku catatan kas terpisah atau spreadsheet Excel, akan membantu melacak itu dan tanda terima yang ditandatangani harus disimpan untuk setiap pembayaran dilakukan. Financial Rules and Regulations of the United Nations. Hampir semua organisasi sektor publik internasional, baik mereka antar pemerintah atau non-pemerintah, memiliki perangkat aturan dasar yang mengatur cara mereka menangani uang. Dan aturan itu sama pentingnya di dunia dan tingkat negara. Aturan dan regulasi keuangan PBB atau FER adalah contoh yang bagus dan dapat dianggap sebagai ringkasan yang bagus. Prinsip umum pengelolaan keuangan yang kokoh, kebanyakan mereka fitur dan prinsip menonjol yang mempengaruhi operasi di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
pendelegasian wewenang, yaitu delegasi Sekretaris Jenderal kepada Wakil Sekretaris Jenderal untuk manajemen, dan begitulah pergi sampai ke asisten keuangan di kantor lapangan. Rantai komando harus jelas dan tidak terputus. Dari atas ke bawah, anggota staf secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang kedua, akuntabilitas anggaran program, yaitu manajer bertanggung jawab atas persiapan anggaran program yang didefinisikan dalam istilah keluaran, tujuan, dan pencapaian yang diharapkan selama periode yang ditinjau. Selanjutnya yang ketiga, hanya Sekretaris Jenderal yang dapat membuka rekening bank untuk organisasi, yaitu dengan kata lain, di tingkat lapangan otorisasi yang tepat harus diperoleh untuk melakukan di bawah delegasi prinsip otoritas. Yang keempat, 2 tanda tangan diperlukan pada semua cek atau instruksi pembayaran lainnya. Ini adalah yang pertama dari serangkaian tindakan yang ditunjukkan untuk minimalkan penipuan. Semua buku cek harus dijaga dengan baik. Yang kelima, kantor lapangan dapat menyimpan sejumlah kas kecil, yaitu staf administrasi lokal memiliki aturan yang jelas bagaimana ini seharusnya dikelola dan bagaimana mereka harus memperhitungkan penggunaannya. Yang keenam, semua pembayaran harus dilakukan atas dasar dukungan voucher atau faktur. Selain itu, dokumen harus disimpan menunjukkan bahwa barang atau jasa diterima dengan baik. Disinilah auditor sangat tepat bahkan ketika itu datang ke jumlah kecil. Yang ke-7, yang belum diperlanjakan harus dikembalikan. Jika ada sisa, dana 12 bulan setelah proyek atau program berakhir harus dikembalikan. Itu memastikan cukup cepat penutupan rekening dan kegiatan. Yang ke-8, harus ada farewell antara petugas sertifikasi dan petugas yang menyetujui. Karena petugas sertifikat mendapat permintaan dari manajer untuk membeli atau memperlakukan sesuatu dan kemudian harus menyatakan bahwa ada uang dalam anggaran dan bahwa pembelian atau kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan anggaran itu. Petugas pemberi persetujuan yang seharusnya tidak memiliki hubungan pelaporan dengan petugas sertifikasi, kemudian menyimpan uangnya di anggaran atau apropriasi dan menyetujui pembayaran setelah layanan atau barang telah dikirim dan ditemukan cocok. Selanjutnya, procurement, pengadaan. Proses pengadaan adalah komponen kunci dari manajemen keuangan dalam sistem PBB diatur oleh 4 prinsip utama. A. Nilai terbaik untuk uang atau BFM. Optimalisasi seluruh kehidupan biaya dan kualitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna sambil mempertimbangkan faktor risiko potensial dan sumber daya yang tersedia. B. Keadilan, integritas, dan transparansi, yaitu anggota staf harus mematuhi standar etika dan bertanggung jawab yang berlaku untuk kegiatan pengadaan. C. Persaingan internasional yang efektif, staf pengadaan harus melakukan segala upaya untuk mencapai distribusi geografis yang seluas mungkin dan dapat dipraktikkan. D. Kepentingan PBB.
Tanggung jawab untuk memastikan proses pengadaan yang efektif tidak terbatas pada staf pengadaan dan pengembangan staf anggaran. Permintaan manajer kontrak, petugas keuangan, dan manajer program juga memiliki peran kunci dan bertanggung jawab bersama selama proses perencanaan akuisisi, menetapkan persyaratan dan manajemen kontak untuk operasi lapangan atau panitia pengadaan lokal yang meninjau menyetujui pengeluaran terbatas, sedangkan komitmen besar harus disetujui di kantor pusat perencanaan staf untuk meminta pembelian pasar. Peluangkan waktu untuk mempelajari aturan dan prosedur pengadaan dan pahami jadwalnya terlibat, memastikan bahwa ada perlindungan yang memadai terhadap korupsi membutuhkan pendekatan formal dan ketat. Proses pengadaan PBB melibatkan sebagai kegiatan, termasuk perencanaan akuisisi, penyusunan, meninjau dan atau menyetujui spesifikasi, penyertaan kerja atau SOWS, dan kerangka acuan TOR, mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengevaluasi vendor, mempersiapkan dan mengembangkan ajakan, mengevaluasi penawaran atau proposal, pemilihan sumber, negosiasi harga atau syarat dan ketentuan kontrak, meninjau dan menyetujui penghargaan kontak, memberikan jasa hukum termasuk membuat kontak, penandatangan kontrak, dan pesanan pembelian, menerima dan memeriksa barang atau layanan, melakukan jasa pengawasan, mengelola kontrak, meninjau kinerja vendor, mensertifikasi, menyetujui dan membuat pembayaran berdasarkan kontak besar dan kompleks, dan penanganan protes atau perselisihan vendor terkait proses pengadaan. Selanjutnya dari bab 12, evaluation. Organizing for evaluation. Evaluasi terbaik adalah prospektif, artinya dimulai pada awal suatu kegiatan dan bukan retrospektif, artinya bahwa mereka dimulai hanya setelah aktivitas selesai. Evaluasi prospektif memastikan bahwa mereka yang melakukan evaluasi tahu persis apa yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Dalam proses perencanaan, penting untuk memiliki dasar sebagai titik perbandingan paduan kebijakan seperti DPKO atau DVS, doktrin batu penjuru. Dengan demikian, menekankan pertimbangan itu untuk transisi dan penarikan harus diperhitungkan sejak awal dimulainya perencanaan misi. Proses perencanaan misi terpadu menetapkan harapan khusus dalam hal ini. 2. Stakeholders. Mereka yang perlu melibat juga harus dipertimbangkan dengan cermat pada fase desain. Evaluasi skala besar akan selalu melibatkan banyak bagian misi, biasanya bagian lain dari PBB sistem, dan sangat sering aktor lain, terutama ini termasuk pengikut. Pemerintah tuan rumah untuk beberapa intervensi mungkin penting untuk memiliki evaluasi yang independen dari tuan rumah pemerintah. Bagi orang lain mungkin penting untuk mengamankan penerimaan dan keterlibatan pemerintah tuan rumah, terutama ketika ada pertanyaan tentang transisi dan serah terima tanggung jawab dari misi. Dan dalam beberapa kasus, keduanya pertanyaan ini benar. Sistem PBB di dalam negeri. Kebanyakan penjaga perdamaian dan politik misi sekarang secara resmi terintegrasi dalam istilah praktis diagnostik
bersama biasanya merupakan titik awal terbaik untuk berbagi program atau untuk strategi bersama. Misi terpadu proses perencanaan atau disebut IMPP menetapkan harapan khusus dalam hal ini pandangan. Otorisasi aktor. Ini termasuk kantor pusat itu yang berhubungan langsung dengan Dewan Keamanan dan negara-negara anggota. Di atas segalanya, benchmarking tingkat tenaga harus terhubung secara efektif dengan proses di tingkat haki. Misalnya misi penilaian teknis yang biasanya mendahului pembaruan mandat penjaga perdamaian. Selanjutnya, types of evaluation. Untuk evaluasi, untuk memberikan apa yang Anda inginkan, Anda harus jelas tentang tujuan Anda. Bagian ini mencakup 3 tujuan tersebut. 1. Memantau apakah kegiatan terjadi sesuai rencana dan jika mereka yang relatif hemat biaya. 2. Menilai dampak sebenarnya dari suatu kegiatan dan pelajaran untuk masa depan. 3. Menelusuri gambaran strategis secara keseluruhan, baik untuk sektor tertentu atau negara secara keseluruhan. Selanjutnya, evaluation of the delivery. Ada 2 perspektif utama untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan proyek. Penilaian penerimaan manfaat dan kinerja evaluasi. Penilaian penerimaan manfaat mengukur kondisi di antara mereka. Menerima manfaat langsung atau tidak langsung dari kegiatan tersebut. Ini membahas pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah keluaran yang diharapkan mencapai penerima manfaat yang diinginkan? Yang kedua, apakah penerima manfaat puas dengan apa yang mereka terima? 3. Apakah kegiatan tersebut menimbulkan niat buruk di komunitas, sasaran, atau di tempat lain? Keempat, bagaimana kondisi penerima manfaat berubah dari waktu ke waktu? Selanjutnya, metodologi. Secara garis besar, dampak adalah perbedaan antara penerima manfaat kesejahteraan setelah kegiatan selesai dan perkiraan kesejahteraan penerima manfaat jika tidak ada kegiatan. Ini adalah konsep yang halus dan sering disalahpahami. Orang terkadang mendefinisikan dari dampak sebagai perbedaan antara penerima manfaat kesehatan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Ini bisa disebut kekeliruan sebelum atau sesudah. Itu adalah kekeliruan karena banyak hal yang mempengaruhi bagaimana kesejahteraan penerima manfaat berubah dari waktu ke waktu. Kami tidak dapat secara otomatis menghubungkan semua perubahan ini, baik positif atau negatif, dengan aktivitas. Terakhir, designing program to allow for rigorous impact evaluation. Idealnya adalah mengidentifikasi kelompok pembanding di awal aktivitas. Ada 2 jenis strategi untuk melakukan ini. Yang pertama adalah untuk merancang program itu sendiri sedemikian rupa untuk memungkinkan evaluasi dampak yang ketat. Yang kedua adalah mengeksploitasi hampir secara acak variasi dan gunakan perbandingan terkontrol untuk kuesi random perbandingan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata, apapun itu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.